Bahkan kau dihidupkan cuma untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kunci ibadah apa? Iftahul ibadah as-shalah. As-shalah awalu man hasiba indallah as-shalah. Bahkan yang pertama dihisab di sisi Allah itu ya sholat. Sholat yang pertama kali itu. Sholat itu penting. Bahkan pertama kali kau sudah mulai berakal, balik, kewajiban apa yang pertama harus kau laksanakan ketika kau sudah akil balik? Cari nafkah kah? Enggak, cari nafkah belakangan. Sholat. Oh, udah balik nih, udah wajib. Udah balik, cari makan. Enggak lah. Udah balik nih, cari cewek ya? Salah. Udah balik, itu pentingnya lah sholat. Kadang gitu sih. Itu akil balik apa yang pertama kali wajib dikerjakan seorang muslim? Sholat. Bukan nunggu sadar. Gak ada. Gak akan sadar enggak? No. Betul nggak? Gitu akil balik wajib sholat. Bukan. Nggak perlu sadar. Udah sholat aja. Maka kata Nabi, suruh anakmu sholat usia 7 tahun, pukul dia usia 10 tahun kalau dia belum sholat. Tapi situ sholat lah. Muru aja. Supaya nggak sholat. Kayak gitu ya. Sholat kita ajak sama-sama. Orang yang berusaha untuk patuh dan taat, insya Allah akan Allah berikan pertolongan dan bantuan untuk patuh dan taat. Maka seberapa besarnya untuk patuh dan taat? Seberapa sungguh? Semakin besar keinginanmu untuk patuh dan taat, semakin besar bantuan. Maka kan kembali kepada jiwamu, sahabat. Kau meletakkan syarat ini dalam posisi yang mana? Kalau posisi terpenting dalam hidupmu, maka Allah akan mempermudah banyak hal untuk kamu bisa menunaikannya dengan baik. Tapi kalau kau masih letakkan urutan yang entah keberapa, ya wajar. Kadang nggak punya kesempatan. Betul nggak? Karena apa? Memang kau nggak begitu mementingkan. Memang kau yang penting duit di sana. Apa prioritas utama sekarang dalam hidup? Prioritas utama dalam hidup apa? Melaksanakan ajaran agama ini atau yang lain? Betul tidak? Kalau itu prioritas utamamu, maka semua energi akan mengarah ke situ. Paham? Prasangka ya? Iya, akan ke sana fokusnya. Tapi kalau keluar dari bingkai itu, maka mau kau gini-gini kan pun nggak bisa. Kau punya bingkai lain dalam hidup. Paham maksudnya? Maka bingkainya itu harus Muhammad. Jadi semua daya, karsa, upaya nanti akan ngarah ke situ tanpa kau sadari. Makanya aku pun dan kaget tiba-tiba kau tahan sholat malam nggak siap, nggak tidur. Iya, karena memang niatmu jelas. Betul-betul sungguh-sungguh kau memang ingin mencontoh Rasulullah itu zahir dan batin. Maka habis energi nanti untuk ke situ semua. Tapi kalau kau niat cemana biar sukses anakku, ya habis energi untuk kesuksesan anakmu. Ini belum tentu sukses. Maka kemana energi ini kau arahkan, kemana jiwamu kau arahkan, itu artinya jangan salah sandarkan keyakinan. Artinya begitu, sahabat. Sekarang seberapa penting saja kau anggap forum ini, itu menentukan seberapa besar akhirnya Allah akan memperhatikan. Seberapa penting kau anggap membesarkan Allah. Sepenting apa? Sudah kau letakkan dalam prioritas yang mana dalam segmen kehidupan? Itu akan akan berpengaruh pada seberapa besar harusnya Allah memperhatikan. Kalau kau menjadikan majelis seperti ini itu di ilmu, gak usah Allahnya, ilmu tentang Allah saja kau tak cinta, bagaimana mendengarkan cerita Allah saja kau tak nak?
belum ada pada prioritas utama dalam hidup, itu nanti punya pengaruh pada sikap Allah sama kau. Nanti kalau kau bilang, apalagi kau ini kondisinya belajar, forum dan usaha dan hal-hal yang berkaitan itu sama Allah itu gak boleh kau tinggalkan kecuali perbandingannya itu nyawa. Harusnya. Kalau berkaitan nanti urusannya itu urusan nyawa, baru boleh kau nggak datang ke forum. Itu arti prioritas. Baru nanti sikap Allah itu besar, perhatian Allah dan Rasulnya itu besar pada diri. Tapi kalau masih urusan perut, urusan lain, kemudian kau nggak forum, urusan capek, masih jauh dari nyawa. Bagi orang yang belajar, murid, disebut murid itu karena memang dia ingin Allah. Al-murid maka na'aradallah fakana muridan. Murid itu yang mau Allah. Jadi urusannya itu hanya hal-hal yang berhubungan sama nyawa lah, baru boleh. Itu pun orang-orang yang punya niat tertentu, urusan nyawa pun dia nggak peduli. Nah, karena cintanya kepada Allah, apalagi urusannya yang lain. Kira yang jauh-jauh iyalah, yang Boyolali pun kadang-kadang sering nggak datang. Kemana? Hah? Lah kan gitu kan? Rasa anjing. Betul nggak? Oh yang sementara cukup pribadi meletakkan ini memang berusaha di posisi yang apa pikirnya si awal nggak punya kesibukan apa? Punya apa nggak punya? Tapi begitu. Oh ini Allah. Awak karep sama Gusti. Jadi cuma. Karena kalau kemudian lo memberikan perhatian lebih wajar. Itu loh. Ya kalau sudah terpisah jarak, ruang dan waktu, ya kemana mau kita gitu. Tapi kalau yang dekat-dekat itu masih bisa ditempuh 15 menit misalnya kan. Alasan apa? Ada yang lebih penting dari Allah. Sahabat, ada yang lebih penting dari ini. Sementara dengan ini hidupmu tambah nyaman. Dengan ini kau paham banyak hal. Dengan ini kau tahu kenapa anakmu begitu. Dengan ini kau tahu kenapa orang tuamu begini. Dengan ini kau tahu kenapa besanmu begitu. Dengan ini kau paham kenapa istrimu begitu. Dengan ini kau paham kenapa hidupku begini. Dengan ini kau kenal dirimu. Dengan ini kau kenal Allah. Dengan ini kau lebih nyaman, lebih tentram dalam kondisi terburuk sekalipun. Ada yang lebih penting dari ini. Ayo. Gimana? Ayo balik tri lah. Loh, ada yang lebih penting dan lebih hebat dari ini, sahabat. Bahkan dengan ini kau tetap punya tempat di mata Allah, meskipun seburuk apapun sudah yang pernah kau kerjakan. Betul tidak? Dengan ini kau masih diterima. Kapanpun kau kembali. Kalau nggak pandang, ada tempat yang lebih indah dari ini. Loh, Gimana aku mau bilang? Dengan ini hidup lebih tenang, lebih nyaman, lebih legowo. Dengan ini kita bisa menerima cerita Allah. Apalagi cerita itu belum yang seperti kita harapkan, kita bisa menerimanya. Apa pikirnya orang bisa gitu? Gak bisa. Mau cerita yang seperti harapannya pun dia susah menerimanya. Apalagi yang gak seperti harapan. Ini dengan ini, bahkan karena ini gue datang kemari kan? Kalau bukan karena ini mungkin kau gak kemari. Betul tidak? Kan kembali kepada titik-titik seperti itu. Karena apa? Kau tahu ini hebat sebenarnya. Kau tahu ini luar biasa. Gak bisa kau ingkari nuranimu, mengakui betapa luar biasa dan hebatnya. Tapi sikapmu masih jauh. Bukan hanya dari ininya Allah, bukan hanya dari iniku, tapi masih jauh bahkan dari inimu sendiri. Betul tidak?
Hai. Bahkan dari inimu sendiri kau masih jauh, apalagi dari iniku dan ininya Allah. Bagaimana? Kembali kepada pribadi masing. Siapapun yang ininya nggak ditanggapi, tumbang, kok usah cerita. Hah? Ya, aja Pak, kok. Sana ya. Ya, coba nggak kau tanggapi. Lebih kau tanggapi yang ini. Nah, ada yang lain. Ini nggak buat tanggapi. Padahal kalau ditanggapi ininya itu aku udah paham, ngerti, kau paham lah apa yang disebut dengan ini. Kalau kau tanggap gue enak itu. Tapi kau sering nggak ditanggapi. Karena kau nanggapi pemikiran seringnya pening. Kalau balik ke ini, selesai, Allah maha, betul tidak? Mana ada nggak selesai? Mana dia lepas dari pantuan Allah? Kalau pantuan pemikiran masih luput lah sahabat. Pantuan perasaan juga masih terbatas. Pantuan Allah maha luas dan maha tidak terbatas. Bahkan coba, karena ininya maka hidup lebih nyaman. Bukan karena adanya bertambahnya penghasilan, bertambahnya hasil. Karena ini kan, nambah pun itu kalau ininya nggak ada, lesek. Balik itu ya lo nggak percaya kalian. Yang segalanya dari kalian tuh banyak lebihnya. Kalau nggak karena ini nggak enak hidupnya, betul nggak balik? Enak, apa menaik gue? Besok iki nggak duit, nggak enak, kampus. Jeplak. Betul tidak? Loh, kau bersyukur sahabat, Allah tuh maha kasih, maha sayang sama kau secara yang lah, secara fisik dan apa kau mungkin. Tapi Allah kasih ini loh untuk menenangkan gejolak jiwamu itu. Kalau nggak jiwamu bergejolak, wong ada pun jiwamu bergejolak, apalagi nggak ada. Kalau bukan karena ini, betul nggak Jun? Mana bisa nggorai tungking aja. Ya kan Jun? Karena ini. Jadi ya, gak usahlah dulu ke ini yang cerita, ke inimu saja. Kamu sudah semana kali kau tanggapi seberapa besar perhatianmu sama inimu sendiri, nggak usah sama ini yang lain. Nah kalau ini pun nggak, inimu pun kok mau nggak mbok tanggapi, cuman mau nanggapi ini yang lah, ini nggak bisa, nggak bisa. Memang cukup sulit kan. Wih, Dibilang gampang, bisa gampang, dibilang sulit. ya, nah sulit ya luar biasa. Tapi itulah Allah. Oh setiap orang punya, tapi tidak setiap orang pandai bersatu dengan ini. Oh tauhid itu ya bersatu dengan ini, menyatu dengan ini kita. Oh, udah tauhid lah tuh. Kalau sama ini kita saja kita belum, itu udah fana. Kalau sudah bisa menyatu, karena sudah tidak ada lagi perbedaan antara kehendak Allah dengan kehendak kita. Kalau kita nyatu dengan ini kita, Allah nggak pernah menghendaki yang tidak baik atas dirimu. Betul tidak? Kau ikuti saja ini, nurani. Maka pernah dibilang Pak Kong, tanya ke dalam, ngajaknya kemana? Betul nggak? Apa ngajak yang nggak baik? Pasti yang baik-baik. Nah, betul tidak? Tapi kita ingkari kebaikan itu, kita ingkari, maka jadinya maka buruklah akhirnya hidup.